Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab salam dengan semangat. Kita doakan kepada Allah agar dimasukkan Allah ke dalam surganya, diampuni segala dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah, maka kita ucapkan, kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan subuh ini saya berwasiat terutama kepada diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Kata takwa sering sekali kita dengar, bahkan setiap hari, minimal setiap hari Jumat, seminggu sekali, khatib selalu berwasiat tentang ini, selalu mengajak kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga diperintahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mendefinisikan takwa secara umum, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pertanyaannya adalah, mampukah kita melaksanakan semua perintah Allah? Mampukah kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah? Jika kita jujur, mungkin tidak ada satupun yang mampu melaksanakan semua perintah Allah. Tidak ada satupun yang mampu meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa banyak sekali. Akan tetapi ketika atau jika kita tidak mampu mencapai semua karakteristik dari semua definisi yang ada, setidaknya Allah telah memberi kisi-kisi, memberitahu kepada kita ada beberapa karakteristik orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran kita bisa temukan
Apa karakteristik orang yang bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang yang muttaqin itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri yang pertama orang yang bertakwa itu adalah ketika kita mampu menyisihkan harta kita, kita mampu bersedekah, baik dalam keadaan sarra, baik dalam keadaan lapang maupun dharra, dalam keadaan sempit. Kita mampu berinfak, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kita mampu bersedekah baik di awal Ramadan maupun di akhir Ramadan. Kita terbiasa bersedekah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Memang bersedekah ketika lapang mungkin gampang, akan tetapi bersedekah ketika sempit, ketika miskin, ketika melarat, ketika di luar Ramadan, ketika di akhir bulan, mungkin tidak sedikit yang dapat melakukan. Akan tetapi jika kita melatih diri bersedekah, berinfak dari hal-hal yang kecil, insya Allah kita secara konsisten akan dapat melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mampu melaksanakan sedekah ini, baik ketika lapang maupun sempit, maka Allah memberi kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu karakteristik yang kedua orang-orang yang muttaqin sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang berpuasa adalah wal kaziminal ghaiz. Apa itu wal kaziminal ghaiz? Wal kaziminal ghaiz adalah ketika kita mampu menahan amarah ketika kita harus marah. Ini mungkin sulit kita lakukan, tapi ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita mampu mengendalikan emosi, kita tidak terpengaruh oleh bisikan setan, kita tidak terperdaya oleh tipuan iblis, kita mampu mengendalikan emosi amarah kita yang seharusnya kita bisa marah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia. Yang ketiga, karakteristik orang yang muttaqin, kata Allah di dalam surah Ali Imran, adalah wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Ketika ada orang yang melukai perasaan kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang melukai kita, ada orang yang menzalimi kita, kita mampu memaafkan, membuka pintu maaf, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah akan siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, mulai subuh ini, bila selama ini ada hati terluka, ada orang yang menyakiti kita, segera buka pintu maaf. Meskipun orang itu tidak mengetahui
bahwa kita telah memaafkannya. Insya Allah ketika kita mampu memaafkan orang-orang yang menzalimi kita, kita akan bahagia. Orang tersebut tidak berpengaruh apa-apa ketika kita mendendam. Ketika kita tutup pintu maaf, yang ada menambah luka di hati. Oleh karena itu, sekali lagi, pintu maaf ini membawa keberuntungan kepada kita sendiri. Dan Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin hadirat jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang keempat, karakteristik yang keempat yang disampaikan di dalam surah Al-Imran, kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah li dzunubihim." Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Ini karakteristik yang keempat. Manusia berasal dari kata nasiya yansa. Manusia identik dengan lupa. Kita sering lupa. Ketika kita lupa, segera kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Allah suka kepada hamba-hambanya yang meratap di tengah malam dengan sholat tahajud, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, fitrah manusia pernah berbuat salah dan potensi melakukan kesalahan itu sangat banyak. Tetapi ketika kita sadar diri telah melakukan kesalahan, telah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, telah melanggar, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi kesalahan itu. Ketika empat karakteristik ini kita lakukan dan kita bersegera, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah, ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kita kepada ampunan Allah yang luasnya, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memberi kesimpulan kultum singkat pada subuh ini, saya ingin menyampaikan kepada muslimin dan muslimat kondisi pendidikan kita hari ini. Di tingkat global, Indonesia berada pada ranking yang terendah. Berbagai survei dilakukan oleh orang-orang independen, baik itu dari lokal maupun internasional, sebut saja PISA dan lain sebagainya. Selalu indeks prestasi tingkat global Indonesia hari ini kita rendah. Kita sekian tahun masih berada pada negara yang berkembang, belum berada pada negara yang maju. Begitu juga di tingkat lokal, kita sebut saja di tingkat provinsi. Hari ini banyak, mungkin kita pernah membaca koran bahwasanya indeks literasi BTQ, sebut saja BTQ, Win Araniri sebagai jantung hati masyarakat Aceh juga berada di tingkat yang rendah.
Oleh karena itu, kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya putra-putra si Melu, seandainya kalau 20 tahun yang lalu mungkin di masjid-masjid, sebut saja di kota Banda Aceh, diisi oleh muazin dari luar. Akan tetapi ketahuilah jamaah sekalian, ketika kita mendengar lantunan azan begitu merdu, pembacaan Al-Quran begitu merdu, ketika kita tanya, tidak sedikit mereka adalah putra si Melu. Kemudian coba kita kilas balik lagi. Si Melu ini diberkati dengan berbagai nikmat yang luar biasa. Mulai dari konflik Aceh yang berkepanjangan, alhamdulillah si Melu aman, damai, sentosa. Kemudian tsunami melanda, begitu dahsyatnya, ribuan nyawa melayang. Si Melu Aceh Kulawan juga masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga gempa yang kita tahu bersama, pusatnya adalah di Pulau Simelu. Tapi Allah juga selamatkan pulau kita yang tercinta ini. Terakhir Simelu juga, terakhir kita ada musibah pandemi yang mewabah seluruh dunia. Semua orang kocar-kacir, tapi kita sedikit mendengar ada korban COVID di Simelu ini. Kita aktivitas berjalan lancar, di musala-musala kita hidup, di masjid-masjid jamaah kita hidup. Oleh karena itu, nikmat yang Allah berikan ini kita jaga. Persaudaraan yang selama ini kokoh tetap kita pelihara. Kemudian anak-anak kita tetap kita masukkan ke dalam pesantren. Kita dorong agar tinggal di masjid-masjid. Jangan sampai lantunan azan tidak lagi kita dengar dari Kabupaten Simelu. Lantunan qiraah Al-Quran di masjid-masjid bukan dari Simelu. Insya Allah ketika ini kita konsisten, insya Allah pulau kita akan tetap aman. Allah Subhanahu wa ta'ala jika berkehendak, pulau kita yang kecil ini begitu dibalikkan, begitu Allah marah, sangat mudah tenggelam, kita semua musnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya kondisi kita sekarang ini, kita memasuki abad era 21 yang dimana abad ini kita belum mampu menguasai semua teknologi yang ada. Kita sudah dihadapkan lagi dengan abad 22 yang kecanggihannya luar biasa. Oleh karena itu, mari kita jaga anak-anak kita. Sepulang dari ini, bila ada anak-anak yang kecil berumur 7 tahun, coba tanya, Assalamualaikum nak, sudah makan nak, sehat nak, bagaimana kabar hari ini nak? Ketika anak tersebut tidak menjawab, ketika anak tersebut tidak memperdulikan yang kita tanyakan, ada masalah dengan pikiran anak itu. Coba cek berapa jam dalam sehari dia memegang HP teknologi yang intinya itu ada visi misi ingin menghancurkan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Coba lakukan survei kecil-kecilan. Alhamdulillah di Simelu tidak ada. Tapi ini fakta. Remaja kita. Tidak usah kita sebutkan di mana lokasinya. Tetapi di daratan, tidak di Simelu. Bapak Ibu lakukan survei kecil-kecilan. Pergi ke salah satu warung kopi pada jam 9 malam. Apa yang dilakukan oleh remaja kita? Intip
dia bekerja di atas meja dengan secangkir kopi, dengan satu unit laptop. Perhatikan, dia main game. Kemudian datang lagi ke warung yang sama, bertemu dengan orang yang sama, duduk di tempat yang sama, meja yang sama, laptop yang sama, masih juga main. Kemudian Bapak Ibu, jam 4 pagi datang lagi ke warung itu. Orang yang sama, anak yang sama, di meja yang sama, dia masih main game. Kemudian perhatikan, begitu ada lantunan ayat suci Al-Quran di masjid, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tutup laptop, kemudian dia bayar ke kasir. Ikuti kemana dia? Ke masjidkah atau ke rumah? Ternyata dia pulang ke rumah menari selimut. Itulah yang memimpin kita ke depan. Oleh karena itu berbangga kita, anak-anak kita dari semula tinggal di masjid-masjid, jadi muazzin. Jangan sekolahkan anak kalau di daratan ke tempat sekolah umum, tapi sekolahkan dia ke pesantren. Jikapun kuliah, anjurkan tinggal di masjid ataupun di asrama. Ini fakta Bapak Ibu. Maka tidak diherankan indeks literasi BTQ kita, UIN Ar-Rahili, pernah disurvei oleh Balitbank, kita termasuk terendah di antara UIN yang ada di Indonesia. Bayangkan. Mari kita lihat lagi sejenak. Anak-anak kita begitu cepatnya terpengaruh. Begitu ada permainan lato-lato, semua main lato-lato. Di masjid-masjid kita, ketika kita berjamaah, semua main lato-lato. Lihat lagi ketika maghrib, perhatikan sebagian anak-anak kita di sudut-sudut, mereka ada HP 1, berkelompok main game. Oleh karena itu, sepulang dari ini, batasi anak-anak kita menggunakan teknologi itu. Jangan biarkan otaknya, pikirannya dihancurkan oleh orang-orang Yahudi yang ingin merusak agama ini. Walam tarda ankal yahud. Orang Yahudi itu tidak akan ridha sampai kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita harus tega kepada anak-anak kita menggunakan HP. Jangan biarkan dia main game 30 menit cukup. Kemudian beri lagi dia 30 menit 1 jam kemudian. Jangan sampai dari pagi sampai sore azan berkumandang masih juga dia memegang HP. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kalau seandainya itu kita biarkan,
maka laknat Allah suatu saat akan datang. Karena kita tidak memperdulikan lagi, kita tidak memperhatikan lagi, kita tidak membangun pondasi untuk anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 kesimpulan yang dapat kita ambil dari kultum singkat ini. Orang-orang yang bertakwa itu ada 4 karakteristik. Ada 4 yang bisa kita fokuskan di bulan suci Ramadan kali ini agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Yang pertama, kita mampu bersedekah ketika lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Kita mampu menginfakkan harta kita, apa yang kita miliki, baik ketika kaya maupun miskin. Tidak mampu dengan materi, dengan tenaga, membuang duri di tengah jalan termasuk sedekah. Senyum pun sedekah. Lalu yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz. Kita biasakan diri menahan amarah ketika kita harus marah. Banyak sekali yang mengundang kemarahan kadang-kadang. Tetapi ketika kita mampu menahan emosi, mengendalikan emosi, maka itu kita termasuk ciri orang-orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga adalah wal'afina anin nas. Mulai subuh ini kita memaafkan saudara-saudara kita. Kita mampu membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada orang yang menzalimi kita, yang melukai hati kita. Wal'afina anin nas. Kemudian yang terakhir, marilah kita taubat. Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.